Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Kholila dengan NIM 2103283 dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6B. Kali ini saya akan membawakan materi tentang organisasi bisnis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu organisasi bisnis. Organisasi bisnis atau organisasi privat adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama itu perusahaan perseorangan. Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Kelebihan dari perusahaan perseorangan ini, yang pertama itu mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan di banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. Yang kedua itu keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Kemudian yang ketiga, pembuatan keputusan dan pengendaliannya hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Yang keempat, fleksibel dalam artian manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Kemudian yang kelima, relatif tidak ada kontrol dari pemerintah sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi bukan pajak usaha. Kemudian kekurangan dari perusahaan perseorangan ini yaitu pertama, tanggung jawab utang tidak terbatas. Artinya apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. Yang kedua, jarang ada yang bertahan lama, di mana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Yang keempat, relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka resiko kegagalan akan sangat besar. Kemudian yang kedua ada perusahaan persekutuan. Persekutuan atau firma dan komanditer merupakan bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firman adalah perseroan didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Sedangkan persekutuan komanditer atau CP adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng atau soldier, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Itu menurut Lupioedi dan Waci pada tahun 1998. Kelebihan dari perusahaan persekutuan ini diantaranya modal tersedia banyak, meningkatkan kepercayaan kreditor, keahlian dan keterampilan bertambah, juga adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, selain ada kelebihannya, kekurangan dari perusahaan persekutuan ini adalah tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. Kekurangannya adalah tanggung jawab tidak terbatas. Tiga itu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas secara hukum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya.
Perusahaan mengumpulkan dana yang diperlukan dengan jalan menjual saham kepada masyarakat dan para pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan itu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan memberikan atas saham yang dibeli atau dividen. Namun, keuntungan yang tidak dibagi juga merupakan kepunyaan para pemilik. Tetapi, biasanya keuntungan tersebut ditanamkan kembali ke dalam kegiatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dibubarkan, maka para pemegang saham membagi-bagi setiap aktiva yang tersisa setelah semua hutang dibayar. Kelebihan atau kebaikan bentuk PT ini adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas, di mana tanggung jawab utang yang harus dibayar hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Kemudian, adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya. Selanjutnya, umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas. Relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga rendah. Kemudian adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu di mana pemegang saham dapat dengan mudah menyewa tenaga manajemen profesional untuk menjalankan perusahaan yang ada. Kekurangannya, yang pertama itu keterbatasan dalam jenis bidang usaha yang dijalankan, karena bidang usaha ditentukan oleh izin yang dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT, pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Yang ketiga, adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak. Keempat, biaya pendirian yang tidak sedikit karena PT itu biasanya sangat-sangat besar ya. Kemudian yang kelima itu adanya sistem pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen yang diterima serta pajak individu. Nah, pada PT atau perseroan terbatas itu ada yang namanya shareholder, yaitu pemegang saham. Pemegang saham merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam perseroan. Dalam pertemuan mereka, pemegang saham memiliki direktur untuk mengelola perusahaan, memilih akuntan publik untuk mengaudit keuangan. Kemudian ada Dewan Direktur atau Board of Directors, merupakan perwakilan dari pemegang saham, mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu keputusan manajemen seperti keputusan untuk membangun pabrik baru dan sebagainya. Kemudian di bawah direktur itu ada manager atau Chief Executive Officer atau CEO atau Managing Directors dari perusahaan ditunjuk oleh Board of Directors dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dari Board of Directors. Nah, dalam organisasi perusahaan itu ada strukturnya. Struktur organisasi perusahaan itu saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang struktur organisasi perusahaan, yaitu adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Fungsi struktur organisasi perusahaan sangat penting, khususnya bagi pemimpin. Pada umumnya mencakup 3 hal fungsi struktur organisasi, yakni yang pertama itu rantai komando atau chain of command, di mana struktur organisasi membantu pemimpin dalam melakukan penentuan tugas kepada karyawannya. Struktur organisasi memungkinkan pemimpin untuk menentukan berapa banyak sih karyawan yang harus dimiliki sebuah departemen atau lini bisnis tertentu. Kemudian yang kedua itu memberi kendali terhadap tugas atau span of control. Pemimpin dapat memberikan arahan maupun perintah terkait penugasan kepada bawahannya. Pemimpin juga dapat menentukan siapa yang berhak mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat. Selain itu, pemimpin bisa memegang kontrol terkait tugas dan kewenangan sebuah posisi. Penting dalam sebuah perusahaan untuk memiliki pemimpin yang mampu memberi kendali atas perusahaannya.
yang mampu dalam melakukan pengawasan, pandai dalam melakukan sebuah pekerjaan, serta mengkoordinasi kedudukan dan menentukan tugas yang diberikan kepada karyawan. Kemudian yang ketiga, penentuan pengambilan keputusan atau centralization, di mana dalam organisasi memerlukan adanya sistem terarah yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan. Setelah menetapkan rantai komando, pemimpin harus mempertimbangkan orang dan departemen mana yang memiliki suara dalam setiap keputusan. Sebuah bisnis dapat condong ke arah terpusat di mana keputusan akhir dibuat hanya oleh satu orang atau dua orang. Sebaliknya ada pula yang menerapkan desentralisasi di mana keputusan akhir dibuat dalam tim atau departemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dengan begitu, penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki struktur perusahaan. Nah, ada beberapa manfaat struktur organisasi perusahaan. Saya akan menjelaskannya secara garis besar yang mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama itu memperjelas hubungan kerja antar tim atau departemen atau bagian di perusahaan. Struktur organisasi berisi diagram atau skema yang memperjelas hubungan kerja dari masing-masing bagian atau departemen, sehingga masing-masing bagian tidak memiliki ketugasan yang tumpang tindih, justru menciptakan kolaborasi antar tim. Yang kedua itu memberikan deskripsi terkait tugas dan peran setiap karyawan di perusahaan. Jadi struktur organisasi perusahaan mempermudah pemimpin untuk memberikan tugas dan peran individu dalam tim atau perusahaan. Jadi karena adanya struktur organisasi, pemimpin dapat memberikan wewenang atau penugasan karena struktur organisasi ini pemimpin dapat mudah memberikan tugas atau job desk kepada timnya atau bawahannya. Kemudian yang ketiga itu menegaskan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing karyawan, di mana struktur organisasi dapat menjelaskan job description dari karyawan secara terperinci. Kemudian yang keempat itu ada struktur organisasi dapat membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya. Setiap individu dalam sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah karyawan, tentu harus memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Nah, ada dua jenis struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada mekanistik atau organik. Di mana yang pertama, mekanistik struktur atau struktur mekanistik adalah yang biasa dikenal juga sebagai struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini adalah jenis struktur yang dikenal memiliki rentang kendali yang sempit dengan adanya sentralisasi, spesialisasi, dan bersifat formal. Struktur mekanistik ini terbilang cukup kaku dalam menjalankan tugas dan perannya. Setiap keputusan yang diambil memerlukan izin dari pemimpin tertentu. Struktur mekanistik memiliki hierarki yang menunjukkan semakin tinggi posisi, semakin memiliki kekuasaan besar dalam mengambil keputusan perusahaan. Struktur organisasi ini jauh lebih formal daripada struktur organik. Pasalnya, struktur mekanistik menggunakan standar dan praktek khusus untuk mengatur setiap keputusan yang dibuat bisnis. Meskipun model ini membuat staf lebih bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, model ini dapat menjadi penghalang bagi kreativitas yang dibutuhkan organisasi untuk mengikuti perusahaan yang cepat. Meskipun struktur mekanistik terdengar menakutkan dan tidak fleksibel, rantai komando, baik panjang atau pendek, selalu jelas dengan model bagian struktur mekanistik. Seiring pertumbuhan perusahaan, company perlu memastikan sebuah orang atau setiap tim untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka.
tim yang berkolaborasi dengan tim lain sesuai kebutuhan dapat membantu perusahaan. Jadi, perusahaan itu harus tahu mana sih orang yang memiliki nilai yang dapat membuat keuntungan bagi perusahaannya. Kemudian yang kedua itu ada organic struktur atau struktur organik, di mana bagian struktur mekanistik mewakili pendekatan tradisional dari atas ke bawah. Berbeda dengan struktur organik yang justru mewakili pendekatan yang lebih kolaboratif dan fleksibel, struktur organisasi ini jauh lebih formal daripada mekanistik dan mengambil sedikit pendekatan ad hoc untuk kebutuhan bisnis. Hal ini terkadang dapat membuat rantai komando baik panjang atau pendek sulit untuk diuraikan. Dan sebagai hasilnya, para pemimpin mungkin memberikan lampu hijau kepada proyek-proyek tertentu lebih cepat tetapi menyebabkan kebingungan dalam pembagian kerja proyek. Fleksibilitas kemungkinan muncul dalam struktur organik dan membantu bisnis yang menavigasi industri yang bergerak cepat. Struktur organik mengedepankan pada pemberdayaan karyawan, di mana karyawan diberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru dan berkembang sebagai profesional. Nah, dalam organisasi perusahaan ini ada 9 tipe struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu functional organizational struktur atau struktur organisasi fungsional, di mana struktur organisasi fungsional adalah salah satu jenis struktur organisasi yang paling sering dijumpai, di mana pembagian struktur berdasarkan fungsi pekerjaan umum. Struktur organisasi fungsional beroperasi melalui manajemen sehingga komunikasi terjalin lebih baik. Organisasi dengan struktur organisasi fungsional akan mengelompokkan beberapa departemen secara umum, meliputi departemen pemasaran, departemen penyediaan layanan, dan departemen internal atau developer. Struktur organisasi fungsional memungkinkan adanya spesialisasi tingkat tinggi bagi karyawan. Struktur ini bersifat mekanistik yang berpotensi menghambat pertumbuhan karyawan. Kendati demikian, perusahaan bisa meletakkan strategi di mana menempatkan staf di departemen berbasis keterampilan untuk menggali jauh bidang apa yang dikuasainya. Nah, kekurangan dari struktur organisasi fungsional bisa menciptakan hambatan antar departemen yang dapat membatasi pengetahuan dan komunikasi dengan departemen lain. Di samping itu, ada banyak keuntungan dari struktur organisasi fungsional. Keuntungan dari struktur organisasi fungsional antara lain meningkatkan efisiensi, memberikan stabilitas, dan meningkatkan akuntabilitas. Hal tersebut memungkinkan karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dapat fokus pada tugas masing-masing. Nah, contoh struktur organisasi fungsional biasanya ada di perusahaan yang memiliki banyak departemen atau bagian. Dalam perusahaan yang menggunakan struktur organisasi fungsional terbilang jarang mengalami perubahan, sehingga karyawan departemen dapat secara konsisten mengerjakan tugas serupa dan mengasah keterampilannya. Kemudian yang kedua itu product based divisional struktur atau struktur divisi berbasis produk. Struktur divisi berbasis produk terdiri atas beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Setiap bagian dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasaran, tim penjualan sendiri. Dalam hal ini, struktur divisi berbasis produk memiliki produknya masing-masing. Jadi struktur ini ideal untuk organisasi yang memiliki banyak produk sehingga dapat mempersingkat siklus pengembangan produk. Hal ini memungkinkan usaha kecil untuk pergi ke pasar dengan menawarkan barang baru dengan cepat. Kekurangan dari struktur divisi berbasis produk adalah tim yang terbentuk akan mudah berubah lantaran organisasi berusaha untuk mengembangkan penawaran baru. Keuntungan struktur divisi berbasis produk adalah perusahaan dan karyawannya dapat merasakan manfaat. Jika satu divisi berkinerja buruk, hal tersebut tidak membuat seluruh organisasi bernilai buruk. Penyebabnya karena pemisahan divisi tersebut. Jadi,
Untuk perusahaan besar sangat-sangat penting untuk melakukan struktur divisi atau pembagian divisi untuk supaya perusahaan berjalan dengan baik dan jika ada resiko yang mengancam tidak membuat perusahaan tersebut cepat down. Nah, jika produk dari divisi A dapat berkembang, belum tentu divisi lain bisa berkembang. Masing-masing divisi memiliki progresnya dan sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi resiko gagal, di mana mungkin divisi-divisi tersebut mempunyai tugas masing-masing dan goals-nya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu ada market based divisional structure atau struktur divisi berbasis pasar. Struktur organisasi divisi berbasis pasar adalah divisi organisasi didasarkan pada perkembangan pasar, industri, atau jenis pelanggan. Struktur berbasis pasar sangat ideal untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki produk atau layanan dengan target pasar tertentu. Struktur organisasi divisi berbasis pasar ini akan sangat efektif jika organisasi memiliki pengetahuan lanjutan tentang segmen tersebut. Struktur organisasi ini juga membuat bisnis selalu menyadari perubahan permintaan di antara segmen audiens yang berbeda. Kekurangan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar dapat menyebabkan terjadinya sistem yang tidak kompatibel. Tiap divisi kurang bisa mengembangkan kreativitas dan justru saling menduplikasi. Sementara itu, kelebihan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar dapat berfokus pada segmen pasar tertentu. Sistem ini memberikan otonomi kepada setiap divisi. Masing-masing divisi bekerja secara terpisah sehingga memungkinkan karyawan untuk bekerja secara mandiri dan fokus pada kebutuhan industri khusus mereka. Kemudian yang keempat itu ada geographical divisional struktur atau struktur divisi berdasarkan geografis. Struktur divisi geografis adalah tipe struktur paling cocok untuk organisasi yang memiliki banyak cabang di beberapa daerah. Struktur ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman. Struktur organisasi divisi geografis ini mampu menyatukan bentuk keahlian bisnis sehingga memungkinkan membuat keputusan dari sudut pandang yang lebih beragam. Namun, ada kelemahan utama dari struktur organisasi geografis ini saat pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Keputusan divisi setiap daerah berbeda-beda dan cenderung memunculkan persaingan antar daerah. Sementara keuntungan struktur divisi geografis adalah memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari melayani pelanggan tertentu. Berdasarkan perbedaan bahasa, budaya, dan adat istiadat, perusahaan tidak dapat selalu mengharapkan operasi yang sama untuk bekerja di lokasi yang berbeda. Tidak hanya memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan geografi, tetapi juga memungkinkan divisi untuk bereaksi dengan cepat dan efisiensi terhadap setiap perubahan pasar geografis. Kemudian, yang kelima itu ada proses based struktur atau struktur organisasi berbasis proses. Struktur organisasi berbasis proses sangat ideal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Struktur organisasi ini sangat disarankan untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis dengan perkembangan yang pesat. Kekurangan dari struktur organisasi berbasis proses adalah dapat menimbulkan jarak antara atau penghalang antara kelompok proses yang berbeda. Hal ini menyebabkan masalah dalam berkomunikasi dan menyerahkan pekerjaan kepada tim dan karyawan lain. Kelebihan struktur organisasi berbasis proses ini antara lain struktur organisasi ini sangat adaptif. Selain itu, struktur organisasi ini bisa membuat perusahaan lebih efisien dan efektif. Contohnya, jika divisi A tidak bisa menyelesaikan sebuah proses, maka akan diambil oleh divisi lainnya. Ada perubahan divisi yang adaptif.
Kemudian yang keenam itu ada matriks struktur atau struktur organisasi berbasis matriks. Daya tarik utama dari struktur matriks adalah dapat memberikan fleksibilitas dan pengambilan keputusan. Struktur matriks memiliki karakteristik yakni memiliki dua rantai komando, memiliki satu proyek yang diawasi oleh lebih dari satu lini bisnis, juga menciptakan peluang untuk berbasis sumber daya dan saling terbuka dalam komunikasi. Nah, kekurangan dari struktur organisasi matriks ini adalah kompleksitas. Dalam pengambilan keputusan, akan ada banyak lapisan persetujuan yang harus dilalui karyawan. Seringkali membuat karyawan kebingungan karena ada dua komando. Meski begitu, struktur organisasi matriks memiliki kelebihan, yakni mampu mendorong kolaborasi dan komunikasi. Jalur komunikasi terjalin secara terbuka dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru dari bekerja dengan departemen yang berbeda. Kemudian yang ketujuh itu ada sirkular struktur atau struktur melingkar. Sama seperti namanya, struktur melingkar ini memiliki bagan berbentuk lingkaran. Struktur organisasi perusahaan berbeda dengan struktur lainnya. Struktur melingkar memiliki karakteristik yakni struktur masih bergantung pada hierarki. Karyawan dengan posisi atau jabatan lebih tinggi menempati lingkaran dalam, diikuti lapisan lingkaran yang terdiri dari karyawan atau anak buahnya. Para pemimpin atau eksekutif dalam struktur organisasi sirkular tidak dilihat sebagai orang yang duduk di atas organisasi yang mengirimkan arahan ke bawah rantai komando. Sebaliknya, mereka berada di pusat organisasi, menyebarkan visi mereka keluar. Jika struktur organisasi tradisional menunjukkan departemen atau divisi berbeda yang terdiri dari individu dengan peran masing-masing, struktur melingkar menggambarkan semua divisi sebagai bagian dari keseluruhan yang sama. Nah, kekurangan dari struktur organisasi sirkular adalah dapat mempersulit karyawan untuk mengetahui kepada siapa mereka melapor dan bagaimana yang mereka maksudkan untuk menyesuaikan diri dengan organisasi. Karena tadi seperti yang saya bilang itu, strukturnya itu melingkar. Jadi semua divisi sebagai bagian dari keseluruhannya itu sama. Nah, sementara kelebihan dari struktur organisasi sirkular adalah sering dianggap alternatif dari hierarki struktur organisasi tradisional yang sifatnya top-down, atau pekerjaan merupakan limpahan dari pimpinan diturunkan ke tim, dan seterusnya. Kemudian, struktur organisasi sirkular justru mengikuti arus keluar dan berkontribusi pada arus informasi yang bebas di seluruh bisnis. Manfaatnya bisa menjaga semua karyawan selaras dengan proses dan tujuan perusahaan dan mendorong karyawan untuk berkolaborasi antar departemen. Kemudian yang kedelapan itu ada flat struktur atau struktur organisasi datar, di mana struktur datar adalah struktur organisasi yang terdesentralisasi, di mana hampir semua karyawan memiliki kekuasaan yang sama. Posisi eksekutif mungkin hanya memiliki otoritas sedikit daripada karyawan, seperti yang terlihat dari materi yang dosen saya berikan, di mana strukturnya itu datar. Jadi struktur organisasi ini umum di perusahaan rintisan yang mengambil pendekatan modern untuk bekerja atau belum memiliki cukup karyawan untuk dibagi menjadi beberapa departemen. Mungkin bisa dibilang usahanya masih kecil atau masih merintis. Kekurangan dari struktur organisasi datar diantaranya karyawan kurang mendapat pengawasan dan memungkinkan adanya kebingungan terkait prosedur pelaporan. Selain itu, karyawan kurang bisa mengembangkan kemampuannya. Kemudian ada keuntungan dari struktur datar, yakni karyawan memiliki lebih banyak tanggung jawab dan kemandirian.
meningkatkan komunikasi dan interaksi di antara karyawan, dan lebih cepat menerapkan praktik atau ide baru dan resiko kesalahan yang lebih kecil. Kemudian yang kesembilan itu ada network struktur atau struktur organisasi jaringan. Struktur jaringan sangat cocok untuk perusahaan berskala besar, bahkan internasional. Pasalnya, struktur organisasi jaringan mengatur tidak hanya hubungan antar departemen di satu lokasi, tetapi hubungan di antar lokasi yang berbeda dan perusahaan pihak ketiga yang menerima tugas tertentu dialihdayakan. Struktur jaringan ini menunjukkan betapa bergunanya struktur yang terdesentralisasi, terutama untuk memahami sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Kelebihan dari struktur organisasi jaringan adalah mampu mendeskripsikan alur kerja bisnis besar, meningkatkan pemahaman tentang peran fungsional di antara karyawan di lokasi, karyawan di luar lokasi, pekerja lepas, dan pihak ketiga yang dialihdayakan. Selain itu, struktur organisasi ini menekankan pada fleksibilitas dan mendorong komunikasi, kolaborasi, serta inovasi antar karyawan. Di balik kelebihan, ada pula kekurangan dari struktur organisasi jaringan. Struktur organisasi tersebut terbilang rumit, seringkali memunculkan adanya ketidakjelasan tentang karyawan departemen atau kantor mana yang harus membuat keputusan akhir. Jelaskan tadi tentang organisasi bisnis, yang dimana organisasi bisnis tersebut merupakan kerangka kerja yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kegiatan usaha, di mana di dalamnya terdapat sekumpulan individu yang terstruktur dan terkoordinasi bekerja sama untuk mencapai target dan visi yang ditetapkan. Struktur organisasi bisnis yang rapi dan kokoh menjadi fondasi penting bagi kesuksesan dan keberlangsungan sebuah usaha. Fungsi utama organisasi bisnis yang pertama itu membagi tugas dan tanggung jawab. Setiap individu dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta alur kerja yang efisien dan efektif, di mana karyawan atau sebuah divisi atau masing-masing divisi itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya tersendiri. Ada beberapa mungkin tugas yang bisa dikerjakan oleh divisi lain atau karyawan lain, namun ada juga pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh satu divisi atau satu karyawan saja. Kemudian yang kedua itu meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Organisasi memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara individu dan departemen, meminimalisir kesalahpahaman dan hambatan dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, membuat keputusan yang efektif. Mekanisme pengambilan keputusan yang terstruktur dan sistematis memungkinkan organisasi membuat keputusan yang tepat dan struktur. Kemudian yang keempat itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik, organisasi mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Lingkungan kerja yang kondusif dan suportif dalam organisasi atau usaha dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para anggotanya atau karyawannya. Yang keenam itu memperjelas tujuan dan sasaran. Organisasi memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur atau goals-nya masing-masing, sehingga setiap individu terarah dan termotivasi untuk mencapainya. Yang ketujuh, mempermudah pertumbuhan dan perkembangan. Struktur organisasi yang fleksibel memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan di masa depan. Nah,
penting untuk memilih struktur organisasi yang tepat. Tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu ukuran dan kompleksitas organisasi. Organisasi besar dan kompleks mungkin memerlukan struktur yang berbeda dengan organisasi kecil dan sederhana. Kemudian yang kedua, jenis produk atau layanan. Jenis produk atau layanan yang ditawarkan dapat memengaruhi struktur organisasi yang optimal. Kemudian yang ketiga, budidaya dan nilai organisasi. Budidaya dan nilai organisasi harus dipertimbangkan dalam memilih struktur yang sesuai. Kemudian yang keempat, tujuan dan sasaran organisasi. Struktur organisasi harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Contoh penerapan organisasi bisnis dalam kehidupan nyata, di mana pada perusahaan manufaktur atau CPABC, di mana industri kecil yang memproduksi keripik singkong, struktur organisasinya lebih datar dengan tim kecil yang bertanggung jawab atas produksi, pengemasan, dan penjualan. Kemudian ada perusahaan jasa, yaitu Traveloka, di mana perusahaan teknologi yang menyediakan platform pemesanan tiket pesawat, hotel, dan paket wisata. Struktur organisasinya menggunakan struktur matriks dengan tim lintas departemen untuk proyek-proyek tertentu. Di mana tadi kan Traveloka itu bukan hanya di satu jenis usaha saja, banyak yang kayak tiket, pemesanan tiket, hotel, paket wisata, dan lain-lainnya, di mana itu memerlukan banyak anggota tim. Kemudian yang ketiga itu organisasi nirlaba, yaitu seperti komunitas peduli lingkungan, di mana kelompok sukarelawan yang fokus pada pelestarian lingkungan. Struktur organisasinya datar dengan tim kecil yang bertanggung jawab atas berbagai kegiatan seperti edukasi, advokasi, dan aksi lapangan. Contoh nyatanya itu seperti Pandawara yang dimana mereka kelompok sukarelawan yang fokus pada pembersihan sampah di Indonesia. Kemudian yang keempat itu usaha mikro dan kecil. Seperti warung kopi, di mana usaha kecil yang menyajikan kopi dan makanan ringan. Struktur organisasinya datar dengan pemilik dan beberapa karyawan yang bertanggung jawab atas barista, kasir, dan kebersihan. Kemudian ada bisnis online, di mana ada sebuah toko online yang menjual pakaian dan aksesoris melalui platform e-commerce, di mana struktur organisasinya fleksibel dengan tim kecil yang menangani pemasaran, customer service, dan pengemasan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang contoh-contoh yang saya jelaskan tadi itu menunjukkan bahwa organisasi bisnis hadir dalam berbagai bentuk dan skala, disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing. Struktur organisasi yang tepat dapat membantu bisnis mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu saya akan membahas pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis. Ada beberapa model pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis. Yang pertama itu ada model rasional. Model ini berfokus pada pengambilan keputusan yang logis dan objektif berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Kemudian yang kedua, model intuitif, di mana model ini berfokus pada pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan, naluri, dan pengalaman individu. Kemudian yang ketiga itu model politik. Model ini berfokus pada pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan dan pengaruh berbagai pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat itu model campuran. Model ini menggabungkan berbagai model yang sudah saya sebutkan tadi untuk menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi
pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis ini. Yang pertama itu informasi, di mana ketersediaan dan kualitas informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan. Kedua, waktu, di mana batasan waktu yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia untuk mendukung keputusan yang diambil. Yang keempat, resiko atau tingkat resiko yang terkait dengan setiap pemilihan keputusan. Kelima, ketidakpastian yang terkait dengan situasi pengambilan keputusan. Yang keenam, nilai-nilai pribadi ataupun organisasi yang mendasari pengambilan keputusan. Yang ketujuh, budaya, di mana budaya organisasi yang mempengaruhi gaya dan proses pengambilan keputusan. Ada teknik-teknik pengambilan keputusan yang diantaranya yaitu analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan situasi pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, analisis pohon keputusan, menggambarkan secara visual berbagai pilihan keputusan dan konsekuensinya. Ketiga, brainstorming, menghasilkan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Keempat, analisis multi kriteria, di mana mengevaluasi berbagai pilihan keputusan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda. Kemudian yang kelima, pemrograman linear, mengoptimalkan keputusan yang melibatkan banyak variabel dan batasan. Kemudian ada kepemimpinan dalam organisasi bisnis, di mana teori kepemimpinan terdapat yang menjelaskan bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya dan mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa teori dalam teori kepemimpinan yang dapat mempengaruhi pengikut untuk mencapai tujuan organisasi dalam organisasi bisnis. Yang pertama itu teori kepemimpinan sifat. Teori ini berfokus pada ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh pemimpin yang sukses. Kemudian yang kedua, teori kepemimpinan perilaku. Teori ini berfokus pada gaya kepemimpinan yang berbeda seperti autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori ini berfokus pada bagaimana pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan pengikutnya, di mana tidak semua gaya kepemimpinan itu cocok dengan karyawan atau bawahan atau anggota dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, teori kepemimpinan transformasional. Teori ini berfokus pada bagaimana si pemimpin dapat memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kemudian, ada beberapa gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama itu autokratis, pemimpin membuat semua keputusan sendiri dan tidak melibatkan pengikutnya. Kemudian yang kedua, demokratis, pemimpin melibatkan pengikutnya dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pendapat mereka. Yang ketiga, laissez-faire, pemimpin memberikan sedikit arahan dan kebebasan kepada pengikutnya untuk membuat keputusan sendiri. Keempat, transformasional, pemimpin memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Nah, dalam organisasi bisnis ini ada keterampilan kepemimpinan, di mana ada beberapa keterampilan yang penting nih untuk digunakan dalam kepemimpinan di dalam organisasi bisnis. Yang pertama itu keterampilan komunikasi. Yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pengikut, baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan interpersonal, yang kedua itu ada keterampilan interpersonal, kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan pengikut dan bekerja sama dengan mereka secara efektif. Yang ketiga, keterampilan pengambilan keputusan,
di mana kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam situasi yang berbeda. Yang keempat, keterampilan pemecahan masalah, di mana kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan efektif. Kemudian yang kelima, keterampilan manajemen waktu, karena kemampuan untuk mengatur waktu dan menyelesaikan tugas secara efektif. Kemudian ada budaya dalam organisasi bisnis, di mana definisi dari budaya organisasi ini mengacu pada nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya organisasi ini dapat mempengaruhi perilaku karyawan, cara organisasi beroperasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Fungsi budaya organisasi diantaranya yaitu yang pertama, membangun identitas organisasi. Budaya organisasi membantu membedakan organisasi dari organisasi lain. Kemudian yang kedua itu meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, di mana budaya organisasi yang positif dapat memotivasi. Ini tentang organisasi bisnis. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.